Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvia Yurisma. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang urgensi media digital dalam pembelajaran ekonomi, peluang, tantangan dan arah masa depan media digital. Pembelajaran abad 21 didominasi oleh era digital, AI, dan kompetensi ekonomi baru. Dalam era abad 21, dunia pendidikan mengalami perubahan besar akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat. Di tengah gelombang digitalisasi, peserta didik dituntut untuk memiliki 3 kompetensi utama: critical thinking, digital literacy, dan creativity. Terutama dalam mata pelajaran ekonomi, kemampuan berpikir kritis sangat penting ketika siswa menganalisis grafik, memprediksi tren pasar, atau mengevaluasi kebijakan pemerintah. Selain itu, teknologi baru seperti artificial intelligence, big data, dan ekonomi digital semakin mengubah cara kerja perekonomian secara global. Materi ekonomi pun semakin kompleks, penuh data, grafik, model matematis, serta hubungan antar variabel yang tidak bisa lagi dijelaskan hanya dengan papan tulis. Mengapa guru ekonomi butuh media digital untuk menyesuaikan perubahan? Guru ekonomi membutuhkan media digital agar pembelajaran tetap relevan dengan dunia nyata. Media digital membantu menyesuaikan pembelajaran dengan perubahan ekonomi yang dinamis, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga aplikasinya di era digital. Selain itu, media digital membantu menyederhanakan konsep rumit tentang materi pembelajaran. Media digital sebagai katalis peningkatan kualitas pembelajaran. Media digital memiliki peran penting dalam memperkaya proses belajar. Saat siswa mempelajari konsep ekonomi seperti kurva permintaan, penawaran, elastisitas, inflasi, atau PDB, mereka sering mengalami kesulitan memahami hubungan antar variabel. Dengan media digital, grafik bisa dianimasikan, data bisa divisualisasikan, dan model ekonomi dapat ditampilkan secara lebih konkret. Berbagai platform digital kini tersedia untuk mendukung pembelajaran ekonomi. Guru dapat menggunakan Canva untuk membuat infografis menarik yang memvisualisasikan konsep abstrak. Ada juga simulator pasar atau macroeconomics visualizer yang memungkinkan siswa melihat dampak perubahan suku bunga, inflasi, atau nilai tukar secara real time. Media digital juga sangat mendukung data-driven learning, yaitu pembelajaran yang berbasis data. Melalui platform statistik online atau dataset ekonomi, siswa belajar membaca data, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti nyata, sebuah kompetensi penting dalam ekonomi modern. Media interaktif untuk meningkatkan berpikir kritis dan numerasi. Media interaktif menjadi jembatan penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan numerasi siswa. Ketika kurva, grafik, dan model ekonomi ditampilkan dalam bentuk animasi, siswa dapat melihat perubahan-perubahan variabel dengan lebih jelas. Misalnya, bagaimana kenaikan harga memengaruhi jumlah barang yang diminta, atau bagaimana inflasi menyebabkan pergeseran kurva. Selain itu, latihan interaktif melalui Google Form, Quizzes, maupun platform kuis digital lainnya membantu siswa mengevaluasi diri secara langsung. Mereka dapat melihat skor, penjelasan jawaban, serta mendapatkan umpan balik cepat yang mempercepat proses belajar. Selanjutnya, simulasi keputusan ekonomi juga menjadi sarana penting. Dalam simulasi, siswa bisa berperan sebagai pengambil keputusan, seperti manajer, konsumen, atau produsen, lalu mengamati konsekuensi dari pilihan yang mereka buat. Proses ini melatih siswa untuk berpikir analitis, memecahkan masalah, dan memahami bahwa setiap keputusan ekonomi selalu memiliki trade-off. Ia adalah tantangan guru ekonomi di era teknologi. Walaupun media digital membawa banyak manfaat, guru ekonomi tetap menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih banyak guru yang belum sepenuhnya siap secara digital. Penguasaan teknologi membutuhkan pelatihan dan waktu, sementara beban kerja guru semakin meningkat. Kedua,
keterbatasan sarana dan jaringan seringkali menghambat penggunaan media digital. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas lengkap seperti komputer atau internet stabil. Ketiga, informasi ekonomi yang berubah sangat cepat membuat guru harus selalu memperbarui bahan ajar. Salah satu tantangan terbesar adalah menyaring konten digital yang valid, relevan, dan akurat. Selain itu, membuat media pembelajaran digital juga memerlukan kreativitas dan waktu yang tidak sedikit. Guru harus mendesain, mengedit, memvalidasi data, serta memastikan media sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terakhir yaitu arah masa depan media pembelajaran ekonomi. Kedepannya, media pembelajaran ekonomi akan semakin canggih dan imersif. Teknologi virtual reality memungkinkan siswa masuk ke dalam simulasi pasar virtual, merasakan dinamika penawaran-penawaran, atau mengamati perilaku konsumen dan produsen dalam lingkungan 3D. Teknologi AI akan membantu guru memvisualisasikan data ekonomi secara otomatis. Grafik PDB, inflasi, pengangguran, atau nilai tukar dapat diolah AI menjadi visualisasi yang mudah dipahami dan interaktif. Augmented reality memungkinkan kurva dan grafik ekonomi ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Siswa dapat melihat bentuk kurva dari berbagai sudut, membandingkan model, dan memahami konsep yang sebelumnya abstrak. Model microlearning berbasis video pendek juga akan semakin populer. Siswa dapat belajar konsep ekonomi dalam video 1-3 menit yang ringkas dan mudah dipahami. Bahkan, masa depan pembelajaran ekonomi akan mengarah pada media personalisasi, yaitu konten belajar yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Dengan analisis AI, siswa yang kuat dalam numerasi akan mendapatkan tantangan lebih, sementara siswa yang masih kesulitan. Baiklah, sekianlah pemaparan dari materi saya, semoga Anda dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.